Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok basis data ingin menjelaskan basis data dari toko kosmetik Elkan yang beranggotakan 5 orang, yaitu dengan saya sendiri, yaitu ada Lamsa dengan 3 NIM terakhir 075. Dilanjut dengan ada Christian Tafiele dengan 3 NIM terakhir 318. Dilanjut dengan Theodorus Chandra dengan 3 NIM terakhir yaitu 319. Dilanjut dengan Muhammad Yuko dengan 3 NIM terakhir 320. Yang terakhir Mas Nukta dengan 3 NIM terakhir 322. Oke, tambah untuk panjang, tambah potong panjang. Saya akan serahkan ke Mas Suriko untuk menjelaskan selanjutnya. Pada Mas Suriko, dipersilakan. Case yang kami pakai ini adalah Elkan Toko Kosmetik. Nah, untuk IF-nya sendiri kami menggunakan tiga entitas, yaitu yang pertama ada produk, transaksi, dan detail transaksi. Nah, untuk entitas produk digunakan untuk menyimpan informasi mengenai produk yang akan dijual. Atribut ini memiliki atribut yaitu ID produk sebagai permaike, nama produk, kategori, dan harga. Untuk kita transaksi di sini memiliki atribut ID transaksi sebagai primary key dan tanggal transaksi dan nama kasir. Untuk entitas detail transaksi memiliki atribut yang pertama yaitu ID detail sebagai primary key, ID produk FK sebagai foreign key, dan ID transaksi FK sebagai foreign key. Nah, untuk relasi dari tabel ini yaitu relasi yang terbentuk pada FI ini relasi one to many, di mana suatu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi, yang berarti dalam satu transaksi pelanggan dapat membeli lebih dari satu produk. Selain itu, satu produk juga dapat muncul pada banyak detail transaksi yang berbeda, karena produk yang sama bisa dibeli pada transaksi yang berbeda. Selanjutnya saya akan silakan saya. Ya, di sini saya membahaskan tentang bagian DDL. Untuk langkah pertamanya, kita membuat database dengan nama DB Elkan kelompok 2. Untuk hasilnya, Mas, bisa ke bawain, Mas. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, langkah kedua, kita membuat tabel produk dengan codingan create table produk, terus yang isinya ID produk, nama produk, kategori, dan harga. Nah, untuk setelah itu kita running, hasilnya akan seperti ini di bawah ini. Next, untuk langkah ketiga, kita akan membuat tabel transaksi. Langkahnya hampir sama seperti yang tadi, tapi kita membuat dengan codingannya create table transaksi dengan isinya edit transaksi, tanggal transaksi, nama kasir. Setelah itu kita running akan muncul hasilnya seperti ini. Yap, next. Terus untuk langkah selanjutnya kita membuat tabel detail transaksi dengan codingannya create table detail underscore transaksi dengan eh, isinya ID detail, ID transaksi FK, ID produk FK, dan jumlah beli. Setelah itu kita running akan muncul hasilnya seperti ini. Yap. Untuk langkah selanjutnya kita menambahkan relasi atau foreign key dengan codingan memakai alter table, add constraint, dan foreign key. Untuk bawahnya juga sama. Nanti eh, setelah selesai kita running akan muncul hasilnya seperti ini.
Ya, untuk langkah terakhir dari DTL, yaitu kita verifikasi struktur tabel. Nah, untuk ini kita menggunakan codingan describe produk, describe transaksi, dan describe detail transaksi untuk fungsinya untuk memunculkan tabel-tabel yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita running akan muncul hasilnya seperti ini. Ya, nah ini tabel-tabel yang kita buat dari codingan sebelumnya. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya untuk di bagian DML atau menginput data. Yang pertama, kita harus mengisi data produknya terlebih dahulu dengan codingan insert into product values. Seperti ini contohnya. Nah, nanti akan, kalau berhasil akan muncul seperti ini. Lalu kita simulasikan transaksi penjualan. Yang pertama, ada transaksi pertama oleh Rina, misalnya membeli ini, Glow Serum, dan satu L-Carnitine Cherry. Ini, seperti ini, codingannya, hasilnya seperti ini. Lalu kita insert ke tabel detail transaksi. Seperti ini, insert into detail transaksi dengan values. Lalu sama, ya kita simulasikan juga oleh Budi membeli 2 Elkan sunscreen SPF 50 dengan 1 Elkan compact powder. Seperti ini. Lalu insert ke table detail transaksi. Nah, ini untuk menampilkan data transaksi. Jadi untuk melihat hasil transaksi secara lengkap. Seperti ini codingannya. Select from join ordered by. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan muncul juga tabelnya. Lalu ini untuk verifikasi data. Untuk memastikan data telah tersimpan dengan benar. Jadi ini untuk mengecek isi tabel menggunakan perintah select. Select from, select from, select from. Seperti ini. Nah, oke baik. Selanjutnya DGL. Bisa dijelaskan oleh rekan saya. Siap. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang DGL atau analisis bisnis. Yang pertama, kita akan menampilkan produk dengan harga di bawah 50.000. Teori ini digunakan untuk mengetahui produk kosmetik yang memiliki harga yang terjangkau. Coding yang pertama yaitu ada select, from, dan where. Maka muncul hasilnya seperti ke bawah dong. Nah, maka akan hasilnya seperti di atas. Kemudian langkah kedua kita akan menghitung jumlah produk kategori skincare. Teori ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah produk yang termasuk kategori skincare. Coding yang kita gunakan yaitu select count, from, dan where. Hasilnya maka seperti di bawah ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menampilkan laporan transaksi lengkap. Coding yang akan kita gunakan adalah belum mas. Nah, pertama ada select, ada T untuk tanggal, T untuk nama tafsir, P untuk nama produk, DT untuk jumlah beli, dan P untuk harga. Kemudian ada from, join, on, dan join on lagi. Hasilnya maka akan seperti ini. Dan selanjutnya langkah keempat kita akan menghitung total pendapat setiap transaksi. Query ini digunakan untuk mengetahui total nilai penjualan dari setiap transaksi. Coding yang akan digunakan yaitu sama select, yaitu dan sum, AS, from, join on, dan group by. Hasilnya akan muncul seperti di atas. Dan selanjutnya di langkah kelima dan yang terakhir menentukan produk paling laku. Teori ini digunakan untuk mengetahui produk kosmetik yang paling banyak terjual. Codingan yang kita pakai yaitu ada select, sum,
Ada primary AS, from, primary join on, group by, group lagi, dan dash limit. Hasilnya akan muncul seperti di atas. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke teman saya, Mas Adrian. Baik, terima kasih atas penjelasannya rekan-rekan saya. Sekian dari komunitas terkait penjelasan DDL, DML, dan DQL. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.